Halo netizen yang budiman, salam budaya, salam adil dan lestari. Keunikan suatu daerah itu biasanya dicerminkan melalui seni dan budaya yang ada di dalamnya. Karena seni dan budaya suatu daerah itu merupakan pemberian alam dan leluhur yang turun-temurun kemudian dipelajari oleh manusia lintas generasi. Dan untuk mempromosikan suatu daerah, maka itu adalah peran dari para pelaku seni dan budaya. Pada kali ini saya bersama seorang pelaku seni muda, khususnya seni tari. Boleh perkenalkan dirinya, bro? Baik, terima kasih sebelumnya kepada tim Hore, khususnya buat Gusti Robi Novela ya. Jadi di sini nama saya Peno Pijarawan Manggu, atau yang lebih akrab dikenal Kayang Dara ya, Kayang Dara, nama panggung saya gitu. Nah, sejak kapan mulai menyenangi seni tari? Sebenarnya kalau saya pribadi sendiri sejak kecil ya, sejak kelas 4 SD kalau nggak salah, ya kelas 4 SD dulu. Nah, keinginan pribadi atau dorongan orang tua? Boleh cerita dong sedikit. Oh, dari awal ke awalnya pertama sih keinginan pribadi, soalnya ikut-ikut dari teman-teman diajak, sekaligus dikenalkan budaya kita, jadi rasa ingin ketertarikan saya itu lebih melesat gitu ya. Oh, begitu. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi dari kelas 4 SD sampai sekarang gitu ya, terus masih tetap aktif berlatih. Betul. Dan juga melatih berarti. Juga melatih ya. Nah, apa sih yang menjadi dasar seni tari daerah kita, khususnya Barito Timur ini, menjadi sebuah keunikan dari daerah lain? Baik, jadi gini, untuk ranahnya dan seni budaya kita di daerah Kabupaten Barito Timur ini pada khususnya ya, untuk dari segi tari itu lebih ke keunikan sih. Jadi keunikan itu antara, soalnya kita seperti ini, untuk tari di Barito Timur itu kita main musik sambil menari. Istilahnya begini, untuk menari, untuk rasa jiwa kita menari itu bagaimana rasa tari, bagaimana rasa jiwa, show-nya gimana. Jadi kita sambil sembari memainkan musik ya, contohnya seperti ini, main gelang segala macam. Untuk tari-tariannya, ibaratnya pakem-pakem geraknya, dan seiringnya perkembangan zaman dan dikreasi pun bisa ya, seperti itu. Saya sedikit tahu cerita begitu kan, bahwa katanya memainkan gelang itu terutama di bagian sinkronisasi antara gerakan dengan musik yang dimainkan oleh pemusik itu katanya adalah hal yang sulit. Benarkah itu? Benar sekali. Sangat-sangat menantang untuk tarian gelang ini, sangat-sangat menantang. Jadi otak kita ini antara otak kiri dan otak kanan itu terbagi menjadi dua. Nah, di saat kita menghafal segala gerakan, macam-macam segala bentuk gerak, sembari mimik muka, ekspresi. Jadi kita terbagi ya, terbagi. Jadi kita menari seperti menari, bagaimana kita menari mencurahkan isi hati kita dengan tarian, sembari kita memainkan gelang itu hentakan dengan tempo musik seperti itu ya. Berarti untuk belajar tari gelang ini butuh waktu yang sangat lama dong? Tergantung sih, tergantung kesungguhan, keinginan hati kita. Kalau kita memang berniat sungguh-sungguh, pasti cepat lah kira-kira ya, seperti itu. Menurut pengalaman pribadi sih, yang teman-teman ingin berlatih dengan kita, jadi seperti itu, ada yang lambat, ada yang cepat, tergantung daya tangkap juga dan keinginan kemauannya. Oh begitu ya. Tadi kan seperti yang kamu bilang, kalau misalkan dalam tari gelang ini otak kiri dan otak kanan itu harus seimbang ya. Nah, setahu saya menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan itu sangat sulit gitu kan, butuh proses. Betul butuh sekali. Proses latihan, dan terlepas dari itu hal yang tidak bisa kita pungkiri adalah bakat kan tentunya. Itu ada metode khususkah dalam melatih itu gitu? Kalau metode khusus, ini secara pengalaman pribadi ini saya otodidak, tidak ada istilahnya dalam studi atau pembelajaran yang khusus ya, atau di ranahnya pendidikan. Jadi ini otodidak, sembari kita belajar dari workshop segala macam, habis itu studi banding dengan teman-teman yang lain. Memang ada metodenya, antara gerak, pakem yang asli tradisinya bagaimana, habis itu kita kembangkan ranahnya untuk pengembangan bagaimana untuk kreasinya. Ya seperti itu. Kan kalau misalkan belajar tari tentu murid
yang diajari ini itu harus mengenal makna dari tarian itu sendiri kan. Betul. Nah, kalau misalnya dalam proses pendidikan yang sekarang gitu kan, pelatihan tari yang sekarang, di mana tadi seperti yang kamu sampaikan kalau otodidak ya, artinya ini gerakan yang turun temurun. Saya penasaran itu adakah kayak misalkan kurikulumnya itu, misalnya kalau di Sanggar itu ada diajarin teori dulu baru gerakan gitu, supaya si murid gitu ya, si murid ini bisa meresapi baik itu secara gerakan maupun makna hakiki yang ada dalam tarian tersebut. Itu gimana? Untuk teori sendiri, teorinya bagaimana ya? Mengalir saja sih teorinya. Jadi apa yang diperintahkan oleh pelatih, apa yang dibagi oleh pelatih, apa yang di-share oleh pelatih. Jadi kita menangkap dengan tulus hati. Jadi gitu. Untuk teorinya sendiri bagaimana ya? Untuk kalimatnya ya, biar pas. Teorinya bagaimana lah? Soalnya sulit sih untuk teori, untuk penjabarannya. Soalnya kalau kita untuk melatih itu lewat gerakan segala macam, untuk tari ini mengikuti. Tapi contohnya kalau untuk ingin belajar kita harus menghafal gerakan yang bagaimana pakemnya yang tadi. Habis itu untuk kreasinya bagaimana, habis itu bagaimana sih cara pergerakannya. Nah, nanti kita akan ajarkan, ibaratnya kita berbagi dengan yang ingin belajar dengan kita. Jadi bagi ini ibaratnya langkah 1 seperti apa, oh seperti ini gerakannya, langkah 2 seperti apa, kita ajarkan sedetail mungkin lah ya, begitulah kira-kira. Nah, kan dewasa ini seni dan budaya tradisional itu ya, Baik. mulai menjadi sesuatu yang menarik lagi di generasi sekarang gitu kan. Jadi terlihat sekali sudah mulai bermunculan lebih banyak anak-anak yang awalnya mungkin 1 dekade terakhir mungkin tidak seantusias sekarang, kemudian lebih antusias. Namun di sisi lain juga keantusiasan itu kadang tumbuhnya bukan dari si anak sendiri gitu kan. Yeah. Kadang ada banyak anak yang mungkin, bukan banyak sih saya katakan, mungkin saja ada ya. Mungkin saja ada anak yang disuruh oleh orang tuanya masuk sanggar gitu. Karena misalkan latar belakang orang tuanya adalah orang yang sangat mencintai adat budayanya, ternyata anaknya tidak sebegitu tertarik, namun si anaknya terpaksa. Nah, itu ada kesulitan tidak melatih yang seperti itu? Ya namanya juga anak-anak pasti ada, untuk semua kalangan anak-anak pasti ada kesulitan. Ya ibaratnya memang mereka lagi tahap mengikuti bagaimana, ada yang cerewetnya bagaimana kan, ya seperti itu pastinya kan. Nah, jadi kita bagaimana ya untuk menuntun mereka itu kita ya dengan senang hati aja. Untuk orang tuanya ibaratnya untuk dalam tanda kutip ya, tanda kutip untuk memasukkan anaknya, mengikut sertakan anaknya untuk bergabung dengan seni, untuk pada khususnya tari atau sanggar gitu ya. Jadi pasti bisa. Karena ibaratnya seperti peribahasa itu, kalau kita orang bisa, kita pasti masih bisa, karena kita bisa karena terbiasa. Jadi seperti itu. Oh gitu. Karena menurut saya pribadi ya, tari itu sesuatu yang sangat sulit gitu, apalagi kalau misalkan yang namanya kalau kita belajar tari cepat atau lambat pasti ada momen dimana kita harus perform di tengah orang gitu kan, harus ditonton oleh orang lain. Itu bagi saya sendiri ya, itu sesuatu yang sangat berat gitu, sangat sulit sekali gitu kan. Nah, artinya kan di dalam seni tari ini juga ada pembentukan mental di situ. Ya betul. Dalam pengalaman ya, ada nggak sih anak-anak yang pengen belajar tari aja tapi mereka nggak pengen perform di tengah orang gitu, ada nggak sih? Kalau seperti itu jarang sih sebenarnya. Jarang. Soalnya gitu. Gini, tujuan mereka kalau ikut tari yang pertama untuk rame-rame lah ibaratnya, untuk bergabung dengan teman semuanya ya kan. Jadi untuk tujuannya ikut menari itu pasti ada, untuk ada perform ya? seperti Untuk itu perform ya, pasti ya? itu tujuan utama mereka ya, untuk anak-anak kan. Jadi kan seperti itulah kira-kira. Ya. Jadi artinya memang akhirnya memang
memang tetap ada keinginan untuk perform gitu ya, dan kepercayaan diri itu Betul. perlahan-lahan muncul ya. Apalagi kan saya sering melihat nih, biasanya sanggar itu perform paling sering salah satunya di acara pernikahan Pernikahan, betul. adat gitu kan. Festival. Dan tarian yang dibawakan ini bukan hanya sekedar menari kan, di situ ada komedi juga di situ biasanya. Saya saksikan di situ juga menyair segala macam itu. Nah, kalau itu apakah diajarkan dari sanggar kah, atau ternyata semua sudah alami punya bakat seperti itu gitu? Yang pastinya kita menuntun untuk bagaimana etika, attitude saat di depan orang. Jika kita perform di muka orang, seperti contoh perkawinan adat, ya kan. Jadi seperti itu, untuk menuntun. Jadi seperti apa attitude, bahasa, gaya tubuh, tingkah laku, itu semua kita terapkan dan kita wanti-wanti lah, ya, supaya arahnya yang positif. Nanti kan ada kalau misalnya kata-kata yang lebih gimana kan nggak enak didengar ya. Soalnya kita kan menjual jasa ya, seperti itu. Ya. Oke, berarti di sini saya tangkap nih, ternyata berarti salah satu pemasukan sanggar itu dari honor saat perform gitu ya? Betul sekali. Oke, salah satu mungkin dari perkawinan, atau mungkin dari perlombaan atau festival begitu ya, atau misalkan mengisi berbagai event gitu ya, seringkalinya seperti itu berarti ya, yang menjadi salah satu pemasukan sanggar untuk tetap bisa eksis dan berjalan ya. Nah, betul. Ini mungkin out of topic sedikit nih, dari tadi kita membahas soal pelatihan tari, mungkin agak prinsip sedikit ya untuk ke arah sanggar. Berarti salah satu yang menjadi pemasukan sanggar adalah event kan? Ya. Nah, sekarang kita dalam masa untuk tidak mengadakan kegiatan keramaian dulu yang bisa mengumpulkan banyak orang. Itu berpengaruh nggak sih ke sanggar untuk saat ini? Itu untuk pelaku seni tari itu berpengaruh nggak? Secara pribadi dan mewakili kru-kru dan teman-teman yang ada di Barito Timur ini sangat berpengaruh sekali sih untuk segi dari penghasilan, dari segi minat dan bakat kita untuk dibatasin seperti saat ini, situasi saat ini ya. Jadi seperti itu. Gimana ya untuk menanggapinya ya, kita sangat acung jempol dengan pemerintah, kita ikuti aturan pemerintah. Jadi ya seperti itu, kita laksanakan dengan apa adanya lah. Ya. Berarti sanggar juga libur dong untuk saat ini? Libur. Kita liburkan sesuai dengan edaran pemerintah sampai mana. Jadi kita liburkan dulu, nanti kita lanjut lagi ya, seperti itu. Seperti ini kan contohnya kita mau menghadapi nanti di Barito Timur, khususnya nanti ada event festival di Pasar Panas, Festival Jajaka. Nanti kita akan perform di sana, tapi belum tahu lagi kapan untuk ditindaklanjutnya seiring dengan situasi keadaan yang seperti ini. Jadi dipending dulu. Untuk segala latihan segala macam ya sudah terencana, sudah ada perkembangan untuk latihan dari tarian, semuanya sudah lengkap. Jadi kita tinggal nunggu anjuran dari pemerintah saja. Jadi edarannya kapan ini sampai kapan, ibaratnya situasi seperti ini akan berakhir ya, seperti itu. Berarti sejauh ini kita cuma bisa berdoa ya. Iya. Mudah-mudahan polemik ini bisa segera teratasi dan semuanya pulih kembali. Namun kira-kira nih, setelah kejadian ini apakah akan ada dampak, baik itu untuk pelaku tari sendiri, keuangan sanggar, atau sampai ke semangat dari peserta didik tari sendiri, kira-kira bakalan berdampak gak sih setelah kegiatan ini? Kalau untuk dampak ya istilahnya untuk semangat berlatih aja sih. Kalau untuk ibaratnya sampai ke ranah yang lebih bagaimana untuk minat, saya rasa tidak sih. Soalnya kalau kita sebagai pelaku seni itu semangatnya masih ibaratnya masih di mana kita diperlakukan, di mana kita masih ingin berpentas, bagaimana kita menampilkan untuk perform ya, itu oke aja. Iya. Jadi kita slow aja untuk menanggapinya. Ibaratnya seiring berjalannya waktu kita tanggapi dengan lapang dada saja gitu. Nah,
ini ada beberapa hal lagi nih, terlepas dari topik ini ada beberapa hal lagi yang membuat saya penasaran begitu. Jadi ini ke ranah anak muda saat ini yang kadang mungkin ada beberapa anak muda yang kepingin belajar kesenian daerah hanya sebagai bahan untuk eksis aja. Iya, iya. Nah, yang mana dia pengen belajarnya bentar tapi udah bisa perform. Itu menurut Anda seperti apa gitu? Baik. Untuk seperti itu ya, untuk menyikapinya banyak sih sebenarnya, banyak untuk sekedar eksistensi. Tapi kalau masalah di ranah seni tidak ada istilahnya ibaratnya gimana ya untuk menjudge mereka ya. Iya, kita tidak menjudge. Ya ibaratnya masa bodoh lah ibaratnya, bukannya ya seperti itu. Tapi kita sebagaimana kalau mereka ingin masuk, ingin bergabung ya kita latih, ibaratnya kita berbagi ya untuk teman-teman ibaratnya ya. Kalau masalah itu unsur pribadi mereka lah istilahnya. Artinya di sisi lain kita berterima kasih lah ya. Berterima kasih ya. Kalian sudah mau belajar gitu kan, walaupun hanya sesaat saja hanya kan. sesaat kan. Ya, untuk ibaratnya ya dalam tanda kutip tadi yang eksistensi saja, ibaratnya untuk untuk tebar pesona lah. Ya. Di sisi lain terima kasih sudah ada minat untuk belajar. Iya, gitu betul kan. sekali. Mungkin dari teman-teman mungkin hanya bisa mendoakan mudah-mudahan niat awal seperti itu nanti berubah menjadi menjadi kecintaan yang benar-benar gitu kan, akhirnya bisa terus berlatih. Nah, kalau misalkan seperti itu ada nggak sih ketakutan di mana sangat berbeda kan orang yang berlatihnya waktunya panjang gitu, berlatih dalam waktu yang lama dengan orang yang belajarnya cepet gitu, belajarnya dalam waktu singkat kemudian pengen perform, itu pastinya ada perbedaan dong gitu kan. Entah itu dari jiwa, entah itu dari pemahaman segala macam. Nah, ada nggak sih rasa khawatir bahwasanya jikalau semakin banyak yang pengen belajar sesaat, belajar instan seperti ini, kedepannya akan menyebabkan terjadinya seperti kehilangan makna. Jadi misalkan kayak tarian itu tuh kehilangan esensinya gitu, hanya menjadi satu ikonik untuk perform aja, sedangkan soulnya mulai perlahan-lahan menghilang. Gitu. Ada nggak sih ketakutan seperti itu? Kalau untuk ketakutan gimana ya menjawabnya? Tidak ada sih ibaratnya untuk ketakutan seperti itu. Soalnya untuk kalau kita berbicara untuk seni itu munculnya dari dalam hati kita sendiri ibaratnya. Jadi kalau kita ingin jati diri kita dikenal, siapa sih kita, jati diri kita itu apa sih? Jadi kita sadar sendirilah ibaratnya, itu sebagai pandangan sudut pandang kita untuk hidup ya. Jadi untuk menyikapi itu ibaratnya kalau kekhawatiran itu ya ibaratnya kembali lagi kepada individual masing-masing lah. Ya. Karena kan seni itu sendiri ya, baik itu musik ataupun tari, apalagi yang bersifat tradisional, saya sangat percaya itu adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh alam kepada manusia. Karena itulah kan betul sekali. Setiap kesenian daerah di berbagai daerah itu pasti berbeda. Karena itu secara alami menyesuaikan dengan seperti apa alam di tempat itu, kemudian seperti apa kearifan lokal dan kultur masyarakat di situ, hingga akhirnya kesenian itu muncul kan. Nah, dan kita tidak tahu sejak kapan seni ini muncul kan, seperti itu. Namun dari hal itu pastinya kita semua menyadari orang dari zaman dulu yang sudah menjadi pelaku seni gitu, apalagi orang-orang yang mendalami seni itu dan menyadari bahwa itu adalah anugerah alam untuk manusia, pasti akan sangat memegang teguh nilai-nilai filosofisnya. Dan nilai-nilai filosofis itu bisa jadi merupakan satu dasar yang kuat yang tidak boleh ditinggalkan begitu. Nah, menurut kamu nih seberapa penting nilai filosofis itu untuk ditanamkan ke generasi muda, apalagi generasi yang tadi kita katakan yang tiba-tiba pengen instan gitu, seberapa pentingkah itu?
bagi kita sebagai pelaku seni pastinya sangat penting gitu. Dimana ibaratnya bagaimana ya? Ibaratnya itu adalah proses. Ibaratnya proses bagaimana kita untuk perkembangan jiwa muda kita untuk melestarikan adat dan budaya seiringnya perkembangan zaman untuk sebagai falsafah ya, falsafah kita untuk di Kalimantan Tengah pada umumnya di Barito Timur kan. Nah, jadi itu sebagai pedoman hidup jati diri kita, identitas diri kita, bagaimana kita kecintaan kita terhadap seni dan budaya kita. Itu sih menurut saya. Oke, terakhir nih closing statementnya. Oke. Boleh harapannya, kemudian mungkin nasihatnya juga buat teman-teman yang nonton ini. Baik, jadi harapan kita untuk generasi muda, kita tetap berpegang teguh bagaimana jati diri kita, bagaimana attitude kita sebagai anak seorang penerus bangsa. Ibaratnya kita seorang budayawan atau pelaku seni atau seniman, mari kita berpegang tangan. Ibaratnya disinilah jati diri kita, disinilah identitas kita. Kita semua berpegang tangan untuk memajukan seni dan budaya kita. Itu aja sih menurut saya. Oke, terima kasih. Jadi netizen yang budiman, itu dialog singkat kita pada hari ini. Buat kalian yang nonton, semoga bisa memetik manfaat dari sini. Tetap belajar, tetap cintai seni dan budaya dari daerah kalian sendiri. Tidak peduli kalian terlahir sebagai suku apa, terlahir betul sekali sebagai orang mana, yang terpenting adalah cintai tanah tempat kalian dilahirkan, tempat kalian tinggal, karena dari situlah kalian akan menemukan lebih banyak pemahaman dan kecintaan terhadap alam melalui seni dan budaya. Terima kasih. Oke.